khususnya umat Hindu, panjenengan sampun mempersembahkan segala hal. Kita melakukan dharma, tujuan hidup umat Hindu yang harus kita capai. Di zaman Kali Yuga niki, kita sangat sulit, harus melaksanakan yatnya, harus melaksanakan dumateng sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang tansah kawula bekteni raos angayu bagya kita aturaken dumateng ngarsanipun Ida Sayang Widi karena atas asungkerta waranugrahanipun kita saged mangempal wonten mriki panggenan kanthi kawontenan sehat boten kekirangan setunggal punapa-punapa. Santi mawon lho tasik dereng semangat lho Pak Bu. Kula gumun yen kalian jenengan. Sujud bakti kita aturaken dumateng para maharesi ingkang sampun paring ilmu pengetahuan kagem kita saged nglampahi gesang wonten alam donya puniki. Niki ngapunten kula jumeneng ten ngajeng panjenengan sedanten Mbak Bu. Niki pun mboten usah kenalan nggih, kan sampun kenal. Lho sinten sing mboten kenal kula? Sombong rumiyin. Niki wau kula mireng saking Bapak Ketua Panitia, katanya umat Hindu di Pura Giri Pacaringan berjumlah 11 kakak, tapi masih melaksanakan upacara piodalan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan kagem umat. Sedikitnya umat tidak menyurutkan semangat untuk tetap melaksanakan kewajiban. Napa piodalan ini upacara yang wajib kita laksanakan, Mbak. Upacara piodalan ini seringkali kita mendengar sebagai hari ulang tahun Pura. Nah, apa sekedar hari ulang tahun Pura? Tentunya tidak. Ini merupakan kewajiban kita sebagai umat yang mengempu Pura tersebut. Dan ketika melaksanakan kewajiban itu juga harus didasari dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, upacara piodalan ini tidak hanya sekedar memperingati hari lahirnya Pura, Bapak Ibu, tapi juga mensucikan kembali Pura. Mensucikan bagaimana, Mbak? Apakah Pura pernah juntaka? Bukan Puranya yang pernah juntaka, tapi orang yang memasukinya lah yang selalu dalam kondisi kotor. Umat ketika memasuki tempat suci harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Bersih niku mboten berarti jenengan sampun siram Mbak Bu, mboten. Tapi bersih secara rohani, secara lahir dan batin, secara pikiran. Dados jenengan mlebet pura niku mboten angsal rasan-rasan Bapak Ibu. Mboten angsal mangke enten sing dharma wacana, enten sing sambutan, tapi malah dulinan HP, scroll TikTok. Pun, napa malah ibu-ibu zaman sakniki velocityan. Adik-adike kalah punan. Terus bapak-bapak nggih ngoten, bapak-bapak biasanya namung ningali kontene tiang setri sing cantik-cantik. Nggih napa mboten, Pak? Paling banter. Paling banter niku biasane ngoten. Nggih, lah niku kan termasuk hiburan nggih, Pak. Tiang normal niku. Ketika kita memasuki pura dalam keadaan harus bersih, apalagi dalam upacara piodalan. Tentunya tidak dalam upacara piodalan saja. Panjenengan sampun mempersembahkan segala hal. Tetapi ketika di dalam hati panjenengan, di dalam pikiran panjenengan masih mengharapkan suatu imbalan, niku namine boten ikhlas Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita persembahkan akan kembali berlipat ganda kepada kita tanpa kita minta, tanpa kita mengharapkannya. Bapak Ibu umat sedharma ingkang tansah kula hormati, kembali ke konteks ikhlas. Wow. Ketika kita sudah bertekad untuk mempersembahkan sebuah yatnya, tidak perlu diukur besar atau kecilnya. Tapi yang perlu kita ukur adalah ketulus ikhlasan diri kita.
panjenengan ajenge korban suci Civic Turbo, lak panjenengan boten ikhlas nggih percuma. Tetapi lak panjenengan namung beriatnya berkorban suci, mempersembahkan panggang setunggal, lak ikhlas, niku nggih berkah luar biasa Pak Bu. Jadi semua itu harus didasari dengan rasa tulus ikhlas. Karena sebagai manusia, khususnya umat Hindu, itu merupakan kewajiban kita, kewajiban yang harus kita laksanakan. Dan dalam melaksanakan kewajiban tersebut, sudah seharusnya dan sudah sepantasnya kita tidak mengharapkan apapun. Kita tidak terikat oleh hawa nafsu kita yang ingin mengharapkan imbalan. Dalam Bhagavad Gita sendiri sudah dijelaskan, karma niewa dikaraste mapalesu kadacana makarma pala hetubuh mate sango wastu agamani. Engkau berhak melakukan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak berhak atas hasilnya. Jangan menganggap dirimu adalah hasil dari perbuatanmu, dan jangan biasakan dirimu untuk tidak melaksanakan kewajibanmu. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, kewajiban itu hal yang harus kita laksanakan sebagai umat Hindu. Tetapi kita tidak berhak atas hasilnya. Ketika kita sudah tidak terikat oleh hasil apapun atas apa yang sudah kita lakukan, maka tat astu swaha, kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Kebahagiaan itu tidak hanya diukur dengan materi Bapak Ibu, tapi kebahagiaan itu bisa diukur ketika kita dalam kondisi tidak ada, dalam kondisi di bawah sekalipun, kita masih mampu memberikan yatnya secara tulus ikhlas tanpa ada ikatan sedikit pun. Itu adalah dharma tertinggi yang harus kita wujudkan. Dharma niku napa, Mbak? Dharma niku nggih tanggane jenengan. Dharma itu adalah suatu kebajikan. Dharma itu suatu kebenaran yang dimana ketika kita melakukan dharma, kita sudah tidak terikat oleh apapun. Kita tidak merasa mengikat dan kita tidak merasa terikat, hingga pada akhirnya kita menjalani dharma itu seperti air yang mengalir kemudian menuju moksartam jagadita yaca iti dharma. Tujuan hidup umat Hindu yang harus kita capai. Bapak Ibu umat sedharma ingkang tansah kula hormati, akan tetapi di zaman Kali Yuga niki, zaman sing sampun gonjang ganjing, sing terose sampun ajenge enten perang dunia ketiga, kita sangat sulit menemukan, jangankan orang lain, diri kita sendiri pun sangat sulit ketika harus melaksanakan yatnya, harus melaksanakan kewajiban kita yang didasari dengan hati tulus ikhlas. Kula yakin panjenengan sedanten ten mriki pasti terbesit sedikitnya rasa ingin mengharapkan suatu imbalan atau masih terikat dengan nafsu duniawi. Contonipun ajenge ten pura niku mboten mikir kula ten pura badhe sembayang, mboten. Mangke sing saking griya niku sampun dirancang. Kula mangke ten mriko ketemu rencang kula, ajenge gosipne niki, terus ajenge nyanjangi lipstik keluaran terbaru lho, akeh. Wedak iki lho regane murah. Niku benten malih Pak Bu, tapi pasti terbesit sedikit ten manah panjenengan, ten hatine panjenengan. Kita datang ke sini tadi tidak pure untuk melaksanakan sebuah yatnya. Itu manusiawi yang tidak bisa kita bohongi, yang tidak bisa kita pungkiri. Enten sing kepengin kepanggih pacare, nggih enten ngoten. Jenengan dereng gadah napa Pak? Pripun Pak? Ajenge kalih kula nggih mboten pantes. Kula wau Pak Pamangku Waji, ajenge maju niku kula ngrantos jenengan kok kendange dereng digebuk lho kalih Pak Mangku Waji. Mikir grogi Pak Mangku.
Nggih grogi kados kula wong nyawang Pak PHDI. Pak PHDI ini jek enom, gek ganteng, kan nggih tasik pasaran nggih saged niku. Kula ngapunten Pak PHDI, ajenge bidan niku bingung milih kebaya niku kula bingung. Ajenge ndamel baju abrit niku mboten sios. Harusnya tadi kan jadi nggih kersane couple. Terus langsung foto teng latar pura syahdu Pak. Bapak Ibu sedherma ingkang tansah kula hormati, rangkaian upacara piodalan ini tidak hanya untuk memperingati hari lahirnya pura, tapi juga untuk membersihkan. Makanya itu juga ada caru. Caru ini digunakan untuk menjaga keseimbangan antara Buana Agung dan Buana Alit, antara skala dan miskala. Ada banten, ada sesaji yang disajikan dengan rasa tulus ikhlas yang dijahit oleh ibu-ibu WHDI Kabupaten Jombang, khususnya ibu-ibu Kecamatan Wonosalam. Niku wingi jenengan ya napa rasa-rasa napa mboten Pak? Nggih niku pun bantene pun mboten suci lah ngoten. Jahit kok nggih kali rasa-rasa. Niki malaikat niki lah napa nggih ngateti dosane jenengan niku sampun kesel. Kok bendina rasa-rasa nae. Nggih. Nggih, wau kan mboten suci nggih, Pak. Saniki sampun. Terus mangke dirasani malih. Nah, mboten suci malih dilukat malih. Suci malih dirasani malih nggih. Sikluse umat Hindu nggih ngoten. Cocok pun. Bapak Ibu umat sedharma ingkang tansah kula hormati, ketika kita membangun tempat suci yang bernama pura, maka kita juga bertanggung jawab akan kesuciannya. Jadi, ketika panjenengan memasuki pura, usahakan dalam kondisi bersih, tidak hanya mandi bunga 7 rupa Bapak Ibu, tapi bersih secara lahir dan batin, secara pikiran juga harus bersih. Tidak ada lagi pikiran wedi kalah saing pun mboten. Karena ketika kita sudah bersih secara lahir dan batin, memasuki tempat suci, maka hati kita akan damai, hati kita akan tenteram. Tidak ada lagi beban yang ada di pikiran kita. Tetapi ketika panjenengan memasuki pura dengan tujuan bersembahyang, dengan bertujuan menghadap kepada Ida Sang Widi, didasari dengan rasa iri dengki, itu akan memberikan vibrasi yang negatif kepada diri kita sendiri. Dan apakah pantas ketika diri kita merasa kotor, kita memasuki tempat suci? Mangke lak sampun wangsul saking pura mriki pun jenengan pikir-pikir malih. Apa bener sing diomongne? Mangke lak jenengan mikirnya terus sing kula omongne niki bener, nggih jenengan prei rasan-rasan, Mbak Bu. Tapi nggih mboten saged. Napa malah ibu kula pe dinten niku anake dijak rasan-rasan. Nggih, lha niki wae Pak Waji, kula lenggah nggih sampun dijak rasan-rasan kali adik kula. Dugi lha niki. Dados kula niki wae nggih nyanjani ibu kula ki ambek. Kersane mboten rasan-rasan. Lah mosok masak mawon nggih kali rasan-rasan. Nganti masakane pedesen mboten krasa. Dereng niku Pak Waji, ibu dereng dilukat ya pripun niki. Makanya setan niku bunten enten. Bapak mawon sampai geleng-geleng. Nah, Bapak Ibu umat sedherma ingkang tansah kula hormati, iki mawon jenengan paham napa mboten napa ingkang kula sampaikan? Paham napa mboten? Paham napa mboten? Nggih jelas mboten lah wong jenengan tiange ten mriki pikirane ten griya. Pun cocok niku. Sapine mang wis ditulis sapa durung. Di omah enek wong nagih apa ora? Jalane wis diinget apa durung? Gombalane dintasi apa ora? Iki berkate selak ambune, selak luwe.
niku Pak, kula jujur niku. Saking griya kula dereng dahar mergo. Jadi saking griya kula mangke ten mriku murak berkat mawon dan dados tujuan kula mriki wae pados berkat. Berkat saking Ida Sang Hyang Widi. Kan iki sampun dikorbanaken. Dados nanti kitalah yang melusurnya. Sakit lho. Bapak Ibu umat sedharma ingkang tansah kula hormati, ketika menghadapi zaman Kali Yuga ini yang dimana arus kehidupan semakin deras, sebagai umat manusia, khususnya umat Hindu, yang dimana kita menyadari umat Hindu itu sangat sedikit, dan sekarang umat Hindu sudah semakin terlihat kembali setelah kemarin-kemarin Hindu tidak terlihat, sekarang Hindu kembali hidup. Tugas utama kita sebagai umat Hindu adalah mempertahankannya. Bagaimana Mbak mempertahankannya? Dengan tetap mempertahankan ajaran leluhur kita, tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Hindu tanpa rasa malu. Orang tua mendorong generasi muda agar tetap maju untuk mempertahankan ajaran leluhur kita, dan sebagai generasi muda jangan malu untuk berbicara terkait ajaran leluhur kita, terkait ajaran Dharma. Kalau anak muda sendiri malu, lantas siapa yang akan menyuarakan Dharma untuk Hindu ke depannya? Jika Hindu sudah hidup kembali, maka jangan biarkan Hindu itu mati. Dan ketika kita ingin memperkenalkan kembali Hindu ke muka bumi ini, jangan memandang Hindu Jawa, Hindu Bali, Hindu Kaharinya. Jangan pernah memandang seperti itu, karena yang ada adalah Hindu Nusantara. Tidak ada lagi Hindu Jawa, Hindu Bali, tidak ada. Tapi yang ada Hindu Nusantara, satu Hindu untuk Hindu Nusantara. Jadi jangan pernah membeda-bedakan. Sampean budayane kono, aku budayane kene. Aku suku Tengger, aku suku kene. Jangan membeda-bedakan hal tersebut. Karena ketika panjenengan sudah mengatakan saya Hindu, maka tidak ada lagi perbedaan suku, budaya, dan ras. Tapi adanya Hindu Nusantara. Kita sama lah mboten nedha nggih keluwen. Terus tahu. Terus jenengan lak poso niku luwen apa mboten? Lah napa kok poso? Poso niku mboten asal dimpet lho Pak Mangku. Jenengan posone tirakate jeneng wajib, sembayangi rajin, tapi lak tirakate kepeksa nggih percuma. Mboten enten sing nuntut jenengan terpaksa lho Pak. Mboten enten niku saking manahe panjenengan ki ambak. Mandi sendiri. Mangke mboten mandi sendiri, jenengan bingung. Jenengan kaget mangke. Bapak Ibu umat sedharma ingkang tansah kula hormati, bagaimana cara kita tetap mempertahankan ajaran leluhur kita? Yaitu dengan mengisi diri kita. Mengisi diri kita dengan ilmu pengetahuan. Ketika kita sudah mengisi diri kita dengan ilmu pengetahuan terkait ajaran-ajaran agama Hindu, maka kita akan mengimplementasikannya, kita akan menerapkannya di dalam diri kita berdasarkan etika. Karena melaksanakan semua ajaran, melaksanakan semua kewajiban itu juga ada etikanya. Semua itu terangkum dalam ajaran Trikerangka dasar ajaran agama Hindu. Yang pertama ada tatwa atau filsafat agama, yang dimana tatwa ini berisi tentang ilmu pengetahuan tentang ajaran agama yang harusnya kita miliki. Belajar agama tidak harus di sekolah, tetapi belajar agama bisa dalam perkumpulan. Jadi jenengan niku lak kumpul niku saged membahas terkait ajaran agama, mboten rasan-rasan mawon, mboten scroll TikTok, napa malih live TikTok, napa malih live Facebook, mboten. Jenengan saged bertukar pikiran karena ilmu pengetahuan yang sejati itu ada di dalam diri kita. Ketika kita menyadarinya dan ketika kita menggalinya, ilmu pengetahuan itu ada di dalam diri kita. Kita percuma
mencari ilmu pengetahuan sejauh mungkin kalau kita tidak menyadari bahwa kita adalah sumber dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ketika kita sudah memahami bahwa ilmu pengetahuan itu perlu kita berikan kepada saudara kita, kepada generasi kita, maka kita akan mengimplementasikannya ke dalam diri kita dan kepada orang sekitar berdasarkan etika, berdasarkan tata cara. Contohipun dalam pasraman. Pasraman itu etikane enten siswane nggih enten gurune. Lah enten siswane mawon mboten enten gurune nggih mboten pasraman namine. Napa malih lah enten gurune, lah mangke gurune ngajar sinten lah mboten enten siswane. Lalu dalam rangkaian upacara odalan ini juga diliputi dengan ilmu pengetahuan. Panjenengan lah mboten semerap maknanipun odalan iki wau, maknanipun piodalan, caru dan banten segala macam. Maknane napa jenengan mboten semerap, nggih jenengan percuma melaksanakan upacara piodalan. Bahwa upacara piodalan seperti yang saya katakan tidak hanya rangkaian ulang tahun pura, tapi juga membersihkan tempat suci, membersihkan diri kita secara lahir dan batin. Lalu etikanya, ketika kita memasuki tempat suci, kita juga harus memakai baju yang seharusnya, memakai baju kebaya, memakai baju adat. Yang perempuan rambutnya diikat dengan segala atribut yang ada, maka upacara piodalan ini dapat terlaksana dengan bahagia, Bapak Ibu. Bahagia jenengan pulang bahagia napa mboten, Bapak Bu? Napa kuncine bahagia niku? Sanes. Jenengan lah atane kata tapi penyakitan nggih napa bahagia? Nggih nemen, Pak. Lah mangke lak jenengan sakit terus duit entek ajine Pak terus ten pundi malih lho, jenengan mikir tambah dobel niku mangke sakite. Sumber kebahagiaan itu ada, Pak Bu, di dalam diri kita. Bahagia mboten saged ditolak ukurkan kalih uang 100.000 jenengan betoten kandangan pun telas jenengan bahagia, nggih bahagia, tapi sampun booking griya jenengan bahagia napa mboten? Nyesel. Duit mek sak lembar digawa nang kandangan entek. Gitu. Bahagia itu ada, Pak Bu, kita yang menciptakan. Ketika panjenengan pun boten ngerasa iri kali koncone, nggih boten ngerasa pengen saingan kali koncone, niku nggih suatu wujud kebahagiaan. Lan jenengan dalam hal sederhana niku saged bahagia pun jenengan ajenge enten perang dunia ketiga napa jenengan pun boten mumet mikir, Pak Bu. Jenengan sampun bahagia pun jenengan saged moksa. Kula tasih Mbak. Nggih, mangkane niku Pak jenengan kawiti lan jenengan mawon doktrine pun bahagia iku mergo dhuwit. Nggih umate nggih, umate nurun manggune. Lah nggih, Pak. Sadyana apa niku, Pak? Tasih enten sisane, Pak. Nggih, mangke damel kula lah, Pak. Dana kenakalan, Pak. Tapi mangke nggih, Pak Bu, semisal isu perang dunia ketiga niku enten dan menghantam Indonesia niku seharusnya panjenengan mboten khawatir. Nggih napa? Orang Indonesia niku kuat-kuat to, Pak Bu. Sekti kula. Mboten mergo dukun, mboten. Mercon mawon dadosaken bakso, terus mateng-mateng didahar. Nuklir mawon nggih didadosaken bakso. Bakso nuklir, bakso mercon. Dari sejak kecil warga Indonesia itu sudah dilatih untuk sakti. Lari alit-alit mawon cemilane molen. Nggih sakti to. Mangke cilik-cilik panganane molen. Gede ada dadi opo. Ibu-ibu ngrumpi scroll TikTok rasa-rasane cemilane kuping gajah. Tak nggih sekti to tiang Indonesia. Kurang sekti pripun? Bom mercon mawon dadosaken panganan. Kuping gajah mawon lho didahar. Mawon lho nggih didahar. Pun bapak-bapak mboten usah nyambut damel. Lho ibu-ibuke nedine namung kuping gajah sanes beras. Bapak Ibu umat sedharma ingkang
ingkang tansah kula hormati, sejatinya sebagai umat manusia kita memang diliputi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu akan terus mengiringi kita kemanapun kita pergi, dan hawa nafsu itu tidak bisa kita hilangkan. Akan tetapi kita bisa meminimalisir hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Caranya pripun, Mbak? Rajinlah memuja Ida Sang Widi, melaksanakan korban suci dengan tulus ikhlas. Maka segala sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri kita akan semakin menurun. Ketika sifat-sifat positif semakin banyak di dalam diri kita, maka moksartam jagadita yaja iti dharma itu akan sangat mudah untuk kita capai. Moksa itu tidak hanya kita capai ketika kita setelah mati, tetapi moksa bisa kita capai ketika kita masih hidup. Yang namanya moksa itu adalah kelepasan. Kelepasan itu berarti kita sudah tidak terikat oleh apapun. Ketika kita mampu melaksanakan kewajiban kita dengan rasa tulus ikhlas tanpa terikat oleh apapun, itu namanya moksa. Ketika kita menolong orang didasari dengan rasa tulus ikhlas, itu juga moksa namanya. Ketika kita sudah bisa mendapatkan moksa ketika kita masih hidup di bumi ini, maka tat astu swaha, kebahagiaan itu akan abadi, melekat di dalam diri kita. Tetapi di zaman Kali Yuga ini, semua manusia sangat susah. Sangat susah, Pak Bu. Karena apa? Manusia hanya mengejar dunia. Manusia hanya terlena oleh duniawi, tanpa kita sadari tujuan hidup kita adalah mencari jati diri kita. Jati diri yang bagaimana, Mbak? Jati diri kita yang kaya akan ilmu pengetahuan terkait ajaran agama, yang dimana kehidupannya disadari penuh untuk menjalankan dharma, kemudian akan mencapai moksa. Sampeyan ngantuk, Pak Bu? Kula sampun luwe. Niki lho, ambune mriki mawon. Bapak Ibu umat sedharma ingkang tansah kula hormati, singkat wacana yang saya berikan tadi tidak ada sedikit bermaksud untuk menggurui panjenengan sedanten. Saya hanya berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki, itu pun pengetahuan yang sangat terbatas. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang diwacanakan. Ketika kita hanya melihat siapa yang berbicara, maka hanya akan tumbuh cinta di antara kita dan pada akhirnya menimbulkan dusta. Akan tetapi ketika kita mampu mendengarkan apa yang diwacanakan, maka kita akan menemukan sedikit makna yang mungkin akan berguna bagi kehidupan kita. Terkadang kita tidak melulu harus melihat, tetapi kita juga harus mendengar terlebih dahulu lalu melihatnya, bukan melihat terlebih dahulu lalu mendengarnya. Dalam melaksanakan kewajiban, dasarilah hati kita dengan rasa tulus ikhlas. Ketika kita mampu ikhlas, maka niscaya yang kembali kepada kita jauh lebih banyak dari apa yang kita harapkan, jauh lebih banyak dari apa yang kita korbankan. Niki saderengipun kula tutup, kula nggak ada pantun, Ibu. Mangke kula ngedi cakepe nggih. Niki dereng. Niki mangke sing semangat jawab cakep angsal pupu saking panggang. Suminten putrine Suramenggala. Duh, dereng semangat kula baleni. Suminten putrine Suramenggala. Piyanter cekap semanten atur kula. Dahar ketupat dan pinggir segara. Menawi wonten lepat kula nyuwun pangapura. Suradira jayaningrat lebet dening pangastuti, mugi rahayu 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 sagung dumati. Om Santi Santi Santi. Om